Selamat datang di tutorial Expert System. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sintaks dasar JAS, yaitu selection, looping, serta function. Baiklah, kita buka program Eclipse-nya. Kita buat project baru, File, New, Java Project. Beri nama projectnya misalnya tutorial, kemudian di Finish. Di nama project, klik kanan, New, File. Beri nama file, misalnya tutorial.clp, kemudian di Finish. Untuk membandingkan dua buah data, kita bisa menggunakan keyword a-key atau n-key. A-key digunakan untuk membandingkan dua buah data apakah sama. Jika sama, akan mengembalikan nilai true. Sedangkan n-key digunakan untuk membandingkan dua buah data apakah datanya tidak sama. Akan mengembalikan nilai true jika data tidak sama. Seleksi adalah pemilihan di JAS hanya ada fungsi if. If digunakan untuk melakukan pengecekan atau menyeleksi apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Misalnya, pertama-tama saya mempunyai sebuah variabel, buka kurung, bind, tanda tanya, angka 5. Jika saya ingin melakukan pengecekan, apakah angkanya adalah 5? Buka kurung, if, buka kurung, a-key, tanda tanya angka 5. Ingat, notasi di JAS adalah notasi prefix. Jika iya, maka saya akan menjalankan statement. Saya tambahkan, then, saya jalankan statement, misalnya buka kurung, print out t, ketik, angka adalah 5, cr, lf. Ketika saya run Ctrl F11, maka di konsol akan tercetak angka adalah 5. Jika saya ganti nilai angka adalah 4, kemudian saya ingin melakukan pengecekan. Selain angka bukan 5, saya akan cetak statement lain. Saya menggunakan else, buka kurung, print out t, ketik, angka bukan 5, cr, lf. Jika saya run, maka di konsol akan tercetak angka bukan 5. Jika saya ingin melakukan pengecekan tambahan, apakah angkanya adalah 6? Maka saya tambahkan menggunakan elif. Elif. Buka kurung, a-key, tanda tanya angka 6. Dan statement apa yang ingin dijalankan? Misalnya print out t, ketik, angka adalah 6, cr, lf. Saya ubah nilai angka menjadi 6. Kemudian saya run, maka di konsol akan tercetak angka adalah 6. Di dalam JAS, looping terbagi menjadi 3, yaitu for, while, serta for each. For memiliki 3 parameter. Misalnya, saya ingin melakukan looping dari 0 sampai 4. Maka dapat saya tulis buka kurung, for. Parameter pertama adalah inisialisasi, buka kurung, bind, tanda tanya, i, 0. Kemudian kondisinya selama i kurang dari 5. Buka kurung, kurang dari, tanda tanya i 5. Kemudian saya lakukan increment, plus tanda tanya i.
Jika kondisi terpenuhi, maka saya akan cetak buka kurung print out T ketik angka before adalah dari tanda tanya I, CR, F. Kemudian saya run, maka di konsol akan tercetak angka before adalah 0, angka before adalah 1, angka before adalah 2, angka before adalah 3, angka before adalah 4. Well, misalnya, saya ingin melakukan looping selama angka yang diinput oleh user bukan 3. Maka, pertama-tama saya deklarasi dahulu sebuah variabel angka. Karena saya sudah deklarasi di atas, saya tidak perlu deklarasi ulang. Buka kurung, while. Kondisi selama angka bukan 3. Buka kurung, n eki a. Tanda tanya angka 3. Kemudian, selama kondisi angka bukan 3, maka akan saya jalankan sebuah statement meminta inputan ulang. Buka kurung, print out T, masukkan angka 3, CR, LF. Kemudian, buka kurung, by, tanda tanya angka, buka kurung, print. Kemudian, jika saya run, maka di konsol akan meminta masukkan angka 3. Saya masukkan angka 1, kemudian saya enter. Dia meminta inputan ulang masukkan angka 3. Saya masukkan ke 3, maka tidak akan looping. For each biasanya digunakan hanya untuk multi-slot. Misalnya, kita ingin menampilkan isi dari multi-slot. Pertama-tama saya deklarasi dahulu sebuah multi-slot. Buka kurung, by, dolar tanda tanya nilai. Buka kurung, create, dolar, 10, 6, 8. Kemudian saya ingin cetak hasilnya, buka kurung, for each, tanda tanya n, saya tampung di sebuah variabel, n, kemudian dari dolar tanda tanya nilai. Kemudian saya cetak, buka kurung, print out T, nilai before each adalah dari tanda tanya n, CR, LF. Jika saya run lagi, maka di konsol akan tercetak nilai di for each adalah 10, 6, 8. Untuk membuat fungsi di Jest, kita bisa menggunakan keyword def function. Misalnya, saya membuat sebuah fungsi dengan nama cetak. Buka kurung, def function, cetak. Buka tutup kurung. Kemudian, jika fungsi ini dipanggil, apa yang akan dijalankan? Misalnya saya cetak, buka kurung, print out T, ketik, ini fungsi cetak, CR, LF. Kemudian kita panggil fungsi cetaknya. Caranya adalah buka kurung, cetak. Nama def functionnya. Kemudian saya run, Ctrl F11, maka di konsol akan tercetak ini fungsi cetak. Kemudian jika saya ingin membuat fungsi dengan nama berparameter yang memiliki parameter, misalnya buka kurung, def function, cetak parameter, di mana parameternya adalah tanda tanya nilai. Kemudian saya jalankan statement print out T, ini fungsi cetak parameter, CR, LF. Kemudian, di sini saya bisa cetak hasil nilainya.
buka kurung, print out T, nilai, dari tanda tanya nilai, CRF. Kemudian, saya juga bisa melakukan return terhadap nilai tersebut. Misalnya, buka kurung, return, di mana nilainya saya tambahkan dengan 10. Buka kurung, plus, tanda tanya nilai 10. Kemudian saya panggil fungsi cetak parameter. Buka kurung, cetak parameter. Kemudian saya cetak hasil return nilainya, buka kurung, print out T, ketik, nilai return adalah dari cetak parameter. Kemudian saya Ctrl 11, maka di konsol akan tercetak, ini fungsi cetak parameter dengan nilai 50, nilai returnnya adalah 60. Demikian materi pada sesi kali ini. Terima kasih.